Oke teman-teman, halo. Jadi kemarin saya itu merepost foto dari follower saya yang fotonya itu ini. Fotonya itu tentang, bukan tentang, fotonya itu isinya buku filosofi teras. Dan saya mention nama penulisnya. Hormat besar kepada, bukan hormat besar, hormat saya tuturkan kepada sang penulis, yaitu Henry Manampiring, Bang Henry Manampiring. Terus di notice sama dia, ternyata kata dia, hormatnya sama filsuf stoa aja, jangan sama saya. Tapi saya menjawab kayak gini, alasan saya hormat kepada Henry Manampiring sebagai penulis buku filosofi teras, yaitu karena dengan Bang Henry Manampiring menulis kembali tentang stoik, saya bisa mudah untuk membacanya, saya bisa dengan mudah untuk mendapatkan ilmu tersebut. Yang pertama itu, yang kedua adalah alasannya karena yang paling dekat, itu yang paling dekat. Kalau misalnya ke hormat ke filsuf stoa, ya mungkin iya secara secara hati, secara iya hormat banget kepada filsuf stoa, akan tetapi jauh kan, mereka jauh, tidak bisa saya ungkapkan secara langsung. Maka dari itu saya memilih Bang Henry yang saya hormati itu karena paling mudah, paling mudah seperti itu. Bukan paling mudah, paling dekat. Maaf, paling dekat untuk saya beri hormat secara langsung. Hari ini kita akan bahas tentang stoik, tapi saya tidak akan membahas tentang stoik itu apa enggak. Saya tidak akan menjelaskan stoik itu apa, tapi menurut berdasarkan pandangan pribadi saya, pandangan saya pribadi, dan berdasarkan kisah-kisah pengalaman pribadi dan juga pengalaman para follower teman-teman. Oke, jadi gini. Saya mengenal stoik itu awalnya dari Bang Ferry Irwandi, dari Bung Firsa sebenarnya. Karena gini perjalanannya, saya menonton video Firsa Besari yang detox tentang ini, detox sosial media. Dia itu jadi beberapa hari, seminggu atau 2 minggu gitu, dia nggak main sosial media, hanya pakai Genetnet aja buat ngabarin keluarganya kayak gitu. Nah, Bung Firsa bilang bahwa dia melakukan hal itu terinspirasi dari Bang Ferry Irwandi. Saya penasaran dong seperti apa videonya dari Bang Ferry Irwandi, maka saya cari videonya Bang Ferry, nemu, udah nemu itu, mau gak mau, bukan mau gak mau, sudah pasti algoritma dari YouTube itu, di beranda YouTube saya itu Bang Ferry Irwandi lagi, Ferry Irwandi lagi. Dan yang sering muncul di beranda saya adalah yang judulnya 5 tahun menjadi stoik. Itu saya gak penasaran sama sekali, gak penasaran sama sekali, tapi karena sering muncul lagi video itu di beranda saya, akhirnya saya pencet, emang apaan sih ini 5 tahun jadi stoik, stoik itu apaan sih. Dan ternyata di situ saya mengenal stoik secara apa ya, secara garis besarnya aja, enggak sampai ke dalam-dalam, tapi garis besarnya aja. Dan di situ saya rasa ada sangat menyentil, sangat menyentil. Ada kan yang sedikit menampar, ada sangat menampar, ada sedikit menyentil, ada menyentil keras. Nah, ini itu menyentil keras buat saya. Sangat menyentil saya. Karena itu, kenapa seperti itu? Kenapa saya menggunakan kata sangat menyentil? Karena ini tuh sebenarnya hal sederhana yang sebenarnya orang lain kan bukannya emang harus kayak gini-gini. Hal sederhana yang sebenarnya bukannya orang lain itu harusnya udah tahu ya. Kayak gitu. Yang ada di pikiran saya itu seperti itu. Loh, bukannya saya harusnya tahu ini dari lama ya? Loh, bukannya semua orang harusnya kayak gini ya? Kayak gitu. Loh, ya juga ya. Loh, ya juga ya. Banyak hal-hal yang seperti itu. Jadi filsafat ini kan sebetulnya filsafat ya masuknya. Filsafat ini saya rasa nggak seberat yang lain-lain. Meskipun saya belum pernah membahas filsafat yang lain dan belum pernah membaca filsafat yang lain. Saya hanya membaca ini aja, dan ternyata ini nggak ada sangkut pautnya sama agama manapun, nggak ada sangkut pautnya sama suku atau ras manapun, dan gokil. Seperti itu. Nah gini, akhirnya saya tahu stoik itu dari Bang Ferry Irwandi, terus ditegaskan lagi sama Bang Ferry Irwandi pada saat Bang Ferry diundang ke Close the Door, YouTube-nya Deddy Corbuzier, Om Deddy. Terus semakin ditegaskan lagi
pada saat saya menonton instastory-nya Bung Firsa Besadi lagi. Bung Firsa itu pada saat itu kan itu ya pernah hype banget tuh stoik gitu kan. Nah, Bung Firsa ditanya sama followernya, apa pendapat Bung Firsa tentang stoikisme yang kayak gitu. Nah, akhirnya Bung Firsa itu kalau nggak salah kayak gini, sambil ada foto buku filosofi teras di situ, sambil ditulis caption sama Bung Firsa, saya akan membaca lagi dari buku ini seperti itu. Saya akan membaca ulang kalau nggak salah seperti itu. Oh, ini bukunya. Yang dari pikiran saya, oh ini bukunya. Langsung tidak lama dari situ saya langsung ke Shopee mencari toko Gramedia filosofi teras. Langsung beli saya, guys. Nggak langsung sih, iya sih langsung beli. Saya masih ingat pada saat itu. Langsung saya baca dan lagi-lagi ditegaskan kembali. Oh gini ya. Yang membuat saya, ini tuh bukan hal baru sebenarnya, cuma kita nggak sadar aja. Dan hal uniknya teman-teman, adalah beberapa follower cerita ke saya tentang persoalannya, tentang permasalahannya, dari anak SMA sampai anak kuliahan, dari soal pelajaran sampai soal cinta, apapun permasalahannya, solusi yang saya berikan hampir selalu berasal dari buku filosofi teras alias stoikisme ini. Karena sebenarnya ternyata banyak orang yang gak sadar akan hal sesederhana ini. Seperti itu, saya rasa seperti itu. Tentang memisahkan faktor internal dan faktor eksternal, faktor yang bisa kita kendalikan dan faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Dan seringkali kita kesal sama hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan. Sebagai contoh, ada follower saya curhat, "Bang, kenapa ya saya tuh kan ini anak kuliahan. Bang, saya ini semester 4." Maaf. "Bang, saya ini udah berusaha banget loh, Bang. Saya ini udah berusaha, udah belajar banget loh, Bang, tapi kok saya ujiannya remedial. Saya udah semaksimal mungkin loh, Bang. Saya ini udah gini loh, Bang, udah itu loh, Bang. Tapi kok saya remedial?" Ya udah, emang remedial, kata saya. Jawabannya ya emang ya udah, remedial aja. Bukan berarti, tapi kan Bang, usaha tidak akan hasil kan tidak akan mengkhianati usaha. Ya berarti usaha Anda tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan. Berarti usaha Anda tidak pantas berada dalam hasil itu. Udah gitu aja. Kalau Anda merasa maksimal, ya mungkin ternyata faktanya maksimalnya bukan di situ. Mungkin Anda hanya merasa maksimal tapi belum maksimal pada faktanya, seperti itu. Ya udah gitu aja. Sesederhana itu. Atau mungkin kalau misalnya Anda sudah merasa maksimal, udah merasa oke banget, tapi ternyata masih remedial, ya udah. Anda, yang penting Anda sudah melakukannya kan. Anda sudah melakukannya secara maksimal, Anda sudah melakukan yang terbaik. Tapi Anda ternyata masih remedial, ya udah, itu di luar kendali Anda. Mungkin karena dosennya sebel. Gak tahu deng, saya nggak kuliah. Mungkin karena Anda saking maksimalnya dalam belajar sampai lupa istirahat, bisa jadi kan. Sampai waktu ngisi jadi nggak fokus. Atau mungkin lu mikirin apa, ya bisa jadi seperti itu. Atau ada juga yang kayak gini, "Bang, gue udah ngasih apa yang bukan. Bang, gue sudah effort banget buat dapetin cowok gue udah ngasih segalanya, tapi..." Maksudnya masih segalanya tuh dalam artian ngasih waktu, ngasih uang, ngasih segalanya, tapi kok dia malah makin sini makin menjauh, malah makin cuek ya. Ya udah, cuek aja. Saya semakin kesini semakin kayak gitu ya, semakin ya udah aja, guys. Saya nggak tahu ini salah atau benar, tapi saya rasa ini menenangkan. Tidak menyenangkan tapi menenangkan, seperti itu. Dan ya udah. Gitu aja, sesimpel itu. Jadi mungkin apa yang Anda perjuangkan dengan apa yang cowok Anda inginkan itu berbeda. Lu jauh-jauh beli mie ayam, ternyata cowok Anda pengennya seblak. Ya udah, mau gimana? Makanya komunikasi itu penting kalau soal hal itu ya. Yang Anda lakukan itu adalah kendali Anda, yang tanggapan dari cowok Anda itu adalah di luar kendali Anda. Ya udah, segitu aja. Nggak ada apa-apa lagi.
Terus ada juga dari Kang Wawan. Kang Wawan itu kan follower saya, dan dia konsultasi seperti itu ke saya, terus nanya, dan akhirnya beli buku filosofi teras juga. Setelah baca sedikit baru sebagian, Kang Wawan kayak gini, Kang Alvan udah 100% gak mikirin kata orang atau kayak gimana? Kok saya masih tetap ada pemikiran tentang apa yang bakal dibilang sama orang lain ya, tentang pemikiran orang ya, kayak gitu kata Kang Wawan. Terus jawaban saya seperti ini. Mungkin teman-teman juga ada yang bertanya seperti itu ya, karena ini isu yang sebenarnya banyak banget dialami sama orang, bukan dialami sama banyak banget orang seperti itu. Nah, jawaban saya kayak gini. Pertama, itu di luar kendali saya. Ya udah. Kedua, saya yang penting sayanya aja berpositif thinking sama orang. Bukan berarti tanpa kecurigaan, bukan berarti tanpa kewaspadaan, tapi saya fokus dengan apa yang saya lakukan aja. Saya fokus dengan apa yang saya pikirkan aja. Kenapa? Karena biasanya teman-teman, ini saya pribadi. Karena biasanya saya pribadi itu kayak gini. Kalau misalnya saya takut akan apa yang orang lakukan kepada saya, berarti saya sudah melakukan hal itu, atau akan melakukan hal itu, atau sedang melakukan hal itu, atau mungkin telah melihat perlakuan itu. Maka dari itu saya berpositif thinking kepada orang lain, biar saya rasa orang lain juga berpositif thinking kepada saya. Seperti itu. Jadi tapi tidak selalu seperti itu. Memang ini bukan hukum apapun, tapi ini cuma sugesti pribadi aja dengan saya berpositif thinking pada orang, dengan saya tidak memikirkan si itu mah bajunya jelek, si itu mah jalannya lekong, si itu mah letoy, si itu mah ngomongnya suaranya jelek, si itu mah apa segala macam. Dengan saya tidak melakukan hal itu, saya pun otomatis tidak memikirkan bahwa orang akan berkata seperti itu di dalam hatinya kepada saya. Itu jadi hukum tanam tuai itu menurut saya pribadi, dan untuk saya pribadi itu ada hukum tanam tuai. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ngerasa bahwa teman-teman tuh kenapa sih orang-orang kok pada ngomentarin saya kayak gini, mungkin teman-teman juga ngomentarin orang-orang kayak gitu. Bisa jadi meskipun dengan orang yang berbeda. Contoh Anda gini, contoh teman-teman itu ngeledekin Raffi Ahmad mah nikah sama Gigi, harusnya kan sama orang. Contoh kayak gitu. Terus tiba-tiba lu ketemu Denny Cagur, apaan sih kok Denny Cagur kayaknya ngeledekin gua dah, dari tadi ngeliatin gua mulu dari atas sampai bawah. Sebenarnya Kang Denny Cagurnya itu enggak mikirin apa-apa tentang elu. Tapi overthinkingnya itu muncul. Kenapa? Karena mungkin Anda sering memikirkan hal yang seperti itu kepada orang lain. Seperti itu saya pribadi, dan saya yakini itu benar untuk saya pribadi. Seperti itu, dan saya nyaman dengan hal itu. Maka dari itu intinya saya setuju banget sama apa yang dikatakan sama Bang Ferry Irwandi. Lakukan yang terbaik dan persiapkan yang terburuk. Kita lakukan dengan apapun, kita lakukan sebaik apa yang kita bisa, semaksimal yang kita bisa, dan persiapkan hal buruk apa yang akan terjadi kepada diri kita. Kalau misalnya kita siap akan hal buruk itu, maka kecewa kita tidak akan terlalu kecewa, tapi tidak akan terlalu mendalam. Seperti itu teman-teman, dan itu sudah saya alami pribadi. alami sendiri. Tapi ya udah, itu ada di konten yang lain yang judulnya adalah anugerah. Ya, yang anugerah itu. Ya udah teman-teman, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya, dan juga semoga teman-teman bisa melihat dan mendengar dari perspektif positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.